Misteri pesugihan sate gagak, pesugihan tanpa tumbal, yang konon bisa memberi kekayaan sesuai permintaan. Halo para Sobat TV Kuno, kebanyakan masyarakat Indonesia pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah pesugihan. Ya, pesugihan, sebuah ritual yang dilakukan seseorang agar bisa mendapatkan kekayaan secara cepat dengan jalan pintas. Ritual pesugihan biasanya dilakukan dengan cara mengadakan perjanjian dengan jin atau makhluk halus, yang hingga kini masih penuh kontroversi. Ritual pesugihan biasanya juga akan memerlukan sebuah korban nyawa manusia, yang harus ditukar dengan kekayaan yang akan diperoleh oleh sang pelaku pesugihan, atau biasanya disebut sebagai tumbal pesugihan. Lalu pertanyaannya adalah, apakah ada pesugihan yang dilakukan tanpa tumbal? Apakah ada pesugihan yang tidak perlu mengorbankan nyawa seseorang? Rasanya kok tidak mungkin ya sob, karena prinsip pesugihan adalah prinsip pertukaran, harta benda dan materi yang datang. Ternyata itu tidak datang secara cuma-cuma, tetapi berasal dari pengorbanan yang dilakukan itu sendiri. Dan di dalam video ini, kita akan membahas tentang salah satu pesugihan yang tidak banyak dikenal orang, namun konon cukup banyak diminati oleh para pelaku pesugihan, karena konon katanya, ritual pesugihan ini tanpa memerlukan tumbal nyawa manusia, dan pesugihan itu adalah pesugihan sate gagak. Pesugihan sate gagak, ya, kalian tidak salah dengar, karena menurut cerita yang beredar di masyarakat tentang pesugihan sate gagak ini, para pelaku pesugihan hanya perlu jualan sate gagak saja, namun bukan jualan untuk manusia, melainkan menjual sate gagak kepada para jin dan makhluk halus. Konon katanya, para pelaku pesugihan sate gagak melakukan pesugihan ini dengan cara menyembelih burung gagak, lalu darahnya ditampung ke sebuah wadah, dan kemudian daging burung gagak ini ditusuk-tusuk dengan tusuk sate seperti pada umumnya. Dan ritual ini biasanya dilakukan di tempat-tempat yang terkenal sangat angker, seperti kuburan atau di tempat lain yang biasa orang menyebutnya tempat yang banyak penghuni makhluk halusnya. Dan setelah sate gagak itu siap, para pelaku ritual pesugihan sate gagak harus dengan keadaan bertelanjang bulat, kemudian dia harus membakar sate gagak yang sudah disiapkan tadi, lalu darah gagak yang tadi ditampung, harus dicampur dengan bakaran terasi, kemudian dioleskan ke daging burung gagak yang dibakar seperti bumbu sate pada umumnya. Pada saat ritual ini, para pelaku pesugihan konon dilarang keras membaca doa, atau mengucapkan hal-hal yang berhubungan dengan agama. Lalu kenapa harus daging gagak? Kenapa bukan burung lainnya? Karena konon katanya, para makhluk yang berwarna hitam dan berdarah hitam itu, konon katanya berada hidup di dua alam, yaitu alam manusia dan alam lelembut, seperti halnya dengan ayam cemani, sehingga kalau burung gagak ini disembelih dan disate, dagingnya bisa dinikmati oleh para makhluk halus. Dan pada saat mulai berjualan, biasanya akan muncul sosok-sosok makhluk yang sangat menyeramkan. Bahkan ada yang bentuknya seperti mayat hidup atau zombie. Bentuknya dan baunya sudah pasti tidak karu-karuan. Dan jika sosok ini muncul, konon para pelaku pesugihan ini tidak akan langsung melepas dagangannya. Karena sosok-sosok yang diinginkan para pelaku pesugihan sate gagak ini biasanya adalah makhluk halus yang berwujud genderuwo, siluman setengah hewan, buto ijo, atau yang berwujud sosok-sosok berpakaian kerajaan. Dan jika sosok-sosok ini muncul, maka pelaku ritual selaku penjual akan menyebutkan harga sate gagaknya. Harga sate gagak itu akan dipatok semahal mungkin. Dan para pelaku ritual pesugihan sate gagak konon juga harus menyiapkan uang pecahan mata uang tertentu. Biasanya pecahan 100 ribuan atau 50 ribuan. Tangan kanan memegang sate,
Tangan kiri memegang uang sambil menyebutkan berapapun harga dari sate gagak yang dijualnya itu. Dan konon, jika para makhluk halus itu mau membelinya, maka secara ajaib uangnya akan langsung muncul di hadapannya secara gaib. Dan setelah ritual pesugihan sate gagak itu selesai, konon uang yang didapatkannya secara gaib itu juga harus dibawa dan harus didiamkan dulu semalaman, lalu kemudian harus dilakukan sebuah ritual lagi. Biasanya ritual itu menggunakan media darah ayam cemani atau darah burung gagak, dan jika ritual itu berhasil, maka uang gaib itu akan berubah menjadi uang nyata. Banyak orang yang mengatakan bahwa pesugihan sate gagak ini adalah ritual pesugihan tanpa tumbal. Ritualnya cukup berjualan sekali dan bergantung pada kekuatan mental pelaku pesugihannya. Akan tetapi, tidak banyak orang yang mengetahui bahwa jikalau bagaimanapun ritual pesugihan sudah tentu cukup berbahaya. Konon, setelah para pelaku ritual pesugihan ini berhasil dilakukan, para pelaku ritual konon akan terus dihantui oleh sosok-sosok pembeli sate gagaknya. Mereka akan terus meminta si pelaku ritual pesugihan untuk terus berjualan sate gagak. Kehidupan pelaku akan dihantui oleh sosok-sosok menyeramkan yang memintanya untuk berjualan lagi, dan hal itu terjadi setiap saat. Dan menurut penuturan para paranormal, sudah banyak pelaku pesugihan sate gagak yang akhirnya malah tidak bisa menikmati hasil dari pesugihannya. Para pelaku ritual pesugihan ini biasanya akan stres, ketakutan bahkan sampai gila, dan akhirnya meninggal karena hidupnya tidak tenang lagi. Nah, itu dia misteri pesugihan sate gagak yang sudah sangat melegenda. Semoga para sobat TV kuno dijauhkan dari hal-hal yang seperti ini, karena semua hal yang berhubungan dengan makhluk halus tentu akan berujung dengan hal yang tidak baik. Dan walau bagaimanapun keadaan kita sekarang, kita harus tetap berjuang keras dengan sekuat tenaga, karena jodoh, harta, dan hidup seseorang sudah ada yang mengaturnya. Dan jika kalian menyukai pembahasan ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan juga di-share videonya kepada teman-teman kalian. Terima kasih dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.